warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Dato Karma Palu, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 1. Kami terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Video ini kami buat guna memenuhi tugas kelompok metode studi Islam. Dan video ini akan dipandu oleh teman kami Abdi D. Wahid, Idris, T. YouTube. So, ini dia video pembelajaran dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita selalu ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan, rezeki, dan nikmat-nikmat lainnya. Dan tak lupa pula kita berselawat atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, dan ahli warisnya sekalian. Di video kali ini saya bersama teman-teman saya akan membahas tentang materi agama Islam dan studi agama Islam guna memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Fatimah Wali MH. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan teman satu kelompok saya, ada Nisfa NIM 215120060. Kemudian Selfie NIM 215120069 dan Muhammad Syahril Mubarak NIM 215020049 dan saya Abdul Wahid Idris Tayuto NIM 215120061. Tanpa membuang-buang waktu, mari kita langsung saja ke pembahasan materinya yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Next, pemaparan materi agama Islam dan studi agama Islam. Agama Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan berakhir sebagai utusan yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup manusia hingga akhir zaman, yang berisikan tauhid atau keesaan Tuhan dimanapun dan kapanpun, dan dibawa secara berantai atau estafet dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dari satu angkatan ke angkatan selanjutnya, yaitu sebagai rahmat, hidayat, dan petunjuk bagi manusia, dan merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agama Islam adalah agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran dan ketentuannya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Islam adalah agama penyerahan diri semata-mata hanya kepada Allah, agama semua nabi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk manusia, mengatur antara hubungan manusia dengan Rabbnya dan manusia dengan lingkungannya. 2. Studi agama Islam. Studi agama Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab dirasa Islamiyah, sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Islam secara arafiah berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Arti pokok Islam adalah ketundukan, keselamatan, dan kedamaian. Maka studi Islam diarahkan pada kajian keislaman yang mengarah pada 3 hal. 1. Islam yang bermuara pada ketundukan atau berserah diri. Berserah artinya pengakuan dan tulus bahwa Tuhan satu-satunya sumber otoritas yang serba mutlak. 2. Islam dapat dimaknai yang mengarah kepada keselamatan dunia dan akhirat, sebab ajaran Islam pada hakikatnya membina dan membimbing manusia untuk berbuat kebajikan dan berbuat kebaikan, serta menjauhi semua larangan dalam kehidupan di dunia termasuk kehidupan di akhirat. 3. Islam bermuara kepada manusia harus hidup berdampingan dengan alam raya. Dari 3 dimensi di atas, studi Islam mencerminkan gagasan tentang pemikiran
dan praktis yang bermuara pada kedudukan Tuhan, selamat di dunia dan akhirat, dan berdamai dengan makhluk lain. Ruang lingkup studi Islam. Pada dasarnya, pengkajian keislaman mengikuti wawasan dan keahlian para pengkajinya, sehingga terkesan nuansa kajian mengikuti selera pengkajiannya. Secara material, ruang lingkup studi Islam dalam tradisi Barat Orientalisme sekolah meliputi pembahasan ajaran, doktrin, pemikiran, teks, sejarah, dan institusi keislaman. Menurut Muhammad Nur Hakim, memang tidak semua aspek agama, khususnya Islam, dapat menjadi objek studi dalam konteks studi Islam. Ada beberapa aspek tertentu dari Islam yang dapat menjadi objek studi, yaitu yang pertama, keislaman sebagai doktrin dan Tuhan yang kebenarannya bagi para pemeluknya adalah final dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agama. Yang ketiga, interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Ruang lingkup studi Islam juga merupakan produk sejarah, misalnya tentang fikih atau mazhab, tasawuf, sufi, filsafat atau kalam, seni atau arsitektur Islam, budaya atau tradisi Islam. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai agama Islam dan studi agama Islam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.